Selamat datang di mata kuliah antarmuka sistem komputer. Nah, di video ini kita akan membahas mengenai apa toh mata kuliah antarmuka sistem komputer itu. Di program studi elektronika dan instrumentasi, Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika Universitas Gadjah Mada. Mata kuliah antarmuka sistem komputer adalah mata kuliah wajib untuk mahasiswa Prodi Elins dengan kode 2604, memiliki SKS jumlah 2 SKS. Nah, sebagai prasyarat untuk mata kuliah antarmuka sistem komputer adalah mata kuliah mikroprosesor. Sebenarnya apa toh yang dipelajari di dalam mata kuliah antarmuka sistem komputer? Ya, di sini sebagai mata kuliah lanjutan dari mata kuliah mikroprosesor, mata kuliah antarmuka sistem komputer itu menitik beratkan pada aspek perangkat keras. Ya, kalau di mata kuliah mikroprosesor itu kita mempelajari bagaimana memprogram prosesor. Jadi analoginya seperti mata kuliah pemrograman, tetapi di level atau di layer yang dekat dengan perangkat keras, itu di mata kuliah mikroprosesor. Nah, sedangkan untuk yang di mata kuliah antarmuka sistem komputer ini lebih ke bagaimana sebenarnya interaksi ya prosesor dengan perangkat-perangkat lain yang ada di sekeliling prosesor, dan bagaimana cara ya menghubungkan atau menginterface antara prosesor dengan perangkat-perangkat tersebut. Nah, mata kuliah ini diharapkan mahasiswa nanti dapat satu, menguasai, kemudian menjelaskan dan menerapkan konsep-konsep yang berkaitan dengan antarmuka sistem komputer. Ini ada secara garis besar itu ada 6, yaitu yang pertama adalah spesifikasi mikroprosesor keluarga Intel 80X86, kemudian bagaimana antarmuka antara prosesor dengan memori, yang kemudian dilanjutkan dengan antarmuka dengan masukan dan keluaran dasar atau I/O. Kemudian berikutnya adalah bagaimana antarmuka atau bagaimana mendesain suatu interupsi. Meskipun ini mungkin kalau di mata kuliah mikroprosesor sudah pernah disinggung ya mengenai interupsi, tetapi kalau di mata kuliah mikroprosesor interupsi itu pada layer software atau pada pemrogramannya. Nah, kalau di sini titik beratnya adalah pada perangkat kerasnya atau pada interfacing-nya. Kemudian yang berikutnya adalah direct memory access. Ini juga bagian dari I/O atau masukan dan keluaran, tetapi dengan metode yang berbeda. Kemudian yang terakhir adalah antaramuka bus. Nah, ini kita sudah tahu ya salah satunya mungkin yang sering familiar itu adalah kalau sekarang itu adalah USB. Nah, itu adalah salah satu antarmuka di dalam sistem komputer. Nah, selain USB juga ada standar yang lain ya, artinya ada PCI, kemudian ada serial, paralel dan lain sebagainya. Dengan mengikuti mata kuliah ini nanti diharapkan nanti ada 3 level ya, ada 3 level
atau 3 tingkat eh, eh, penguasaannya, yaitu yang pertama adalah pada CO1 itu pada tahapan mengetahui dan memahami. Nah, ini nanti lingkupnya ini adalah spesifikasi dan karakteristik mikroprosesor keluarga Intel 80x86 dan perangkat-perangkat pendukungnya. Ini kalau kita lihat eh, secara garis besar topiknya tadi untuk luaran pembelajaran yang pertama, yaitu dengan eh, levelnya adalah mengetahui dan memahami, itu pada topik spesifikasi mikroprosesor dan antarmuka bus. Nah, kemudian luaran yang kedua atau CO2 itu adalah mampu mengaplikasikan metode-metode interfacing atau antarmuka antara prosesor dengan perangkat pendukungnya. Nah, untuk topik dengan tingkat kemampuan mengaplikasikan, ini ada 2 topik, yaitu antarmuka dengan memori dan direct memory access. Nah, kemudian yang terakhir adalah mampu untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang utamanya dalam kaitannya dengan perancangan, ya, pada sistem komputer dengan menerapkan metode-metode interfacing. Nah, ini nanti eh, luaran ini nanti harapannya dapat atau titik beratnya itu pada topik antarmuka masukan dan keluaran dan juga eh, interupsi. Nah, kalau kita lihat mapping antara luaran pembelajaran atau course outcome itu pada PLO 2, 3, dan 4. Nah, untuk referensi ini masih sama sebenarnya dengan mikroprosesor. Kenapa? Karena ini adalah lanjutan ya, atau seri atau serial dari eh, apa eh, mata kuliah di lingkup mikro komputer dan mikroprosesor. Ada yang pertama adalah dari Bray, ya, judulnya adalah Intel Microprocessors. Ini yang digunakan adalah edisi 8. Kemudian ini yang juga bisa digunakan nanti utamanya saya menggunakan yang pertama ya, yang Bray. Kemudian yang kedua adalah Masidi. Ini juga masih relevan meskipun mungkin kalau dari eh, eh, apa edisi atau tahun-tahun cetakannya adalah sudah tahun 2003, tapi masih relevan karena kita bicara untuk mata kuliah ini kita pada eh, level dasar saja. Jadi saya kira masih relevan untuk bisa diaplikasikan untuk saat ini ya. Kemudian yang terakhir adalah Irvin, eh, judulnya adalah Assembly Language for x86 processors. Ini di tahun 2010. Ini juga kalau untuk buku dari Irvin ini lebih banyak ke pemrograman. Jadi mungkin cenderungnya untuk mata kuliah sebelumnya, yaitu untuk mikroprosesor. Tapi karena di antarmuka sistem komputer ini kita juga tidak bisa apa melepaskan diri dari pemrograman, maka masih relevan juga buku dari Irvin ini. Nah, ini harapannya nanti teman-teman juga bisa me, mendapatkan ketiganya supaya nanti dalam mengikuti mata kuliah antarmuka sistem komputer ini uh, menjadi lebih mudah ya, karena ada resource-nya. Selain juga nanti perlu juga resource dari yang lain atau sumber-sumber yang lain. Tapi ini intinya adalah di tiga buku ini. Meskipun
saya fokusnya pada atau saya mungkin titik beratnya pada buku yang pertama yaitu yang Intel Microprocessors. Untuk, tool-nya sendiri atau perangkatnya yang, peralatannya yang digunakan dalam mata kuliah ini, untuk saat ini, cukup 2 ya. Yang pertama adalah, Logisim. Logisim ini, nanti mungkin titik beratnya ada pada di, antarmuka, memori ya, karena kita bisa mensimulasikan secara sederhana, eee, apa, eee, bagaimana merancang ya dan ataupun mengimplementasikan, antarmuka antara prosesor dengan memori. Kemudian juga, seperti halnya di mata kuliah mikroprosesor itu ada, EMU 8086 ini bisa digunakan untuk, eee, prosesor 8086 yang nanti kita karena masih ada juga sedikit programming, kita juga bisa, menggunakan EMU 8086. Kenapa menggunakan EMU 8086? Ini karena ya cenderung lebih mudah dan, eee, sudah all in ya, karena apa, di situ ada assembler, juga ada debugger-nya sehingga sudah cukup, apa, mudah untuk menggunakan. Dibanding kalau kita menggunakan, katakanlah mungkin ada MASM atau NASM itu, mungkin nanti, debugging-nya yang cenderung lebih lebih sulit. Itu kira-kira untuk, introduction atau selayang pandang dari mata kuliah sistem, antarmuka sistem komputer. Oke, terima kasih, teman-teman, stay tune dan, nantikan, video-video saya berikutnya.